Ayo monggo Gus. Betul Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kami muliakan, beliau Al-Habib Diya Mutahhar, Diyauddin Mutahhar yang kami muliakan, dan beliau sahibul majlis Al-Habib Naufal bin Al-Habib Naufal Al-Idrus yang kami hormati, kami muliakan, serta semua hadirin hadirat rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Ini sebetulnya ini pertemuan dadakan ya. Ini persiapan juga kurang matang, tidak tahu ini nanti, mohon dikoreksi nih Habib Muhammad. Sebetulnya kita datang ini untuk tabarukan sama Habib Muhammad, malah ditodong mic ini. Ya mau tidak mau sami nawa atau nangoten mawon. Yang mau saya sampaikan masih melanjutkan apa yang dibaca oleh Al-Habib Muhammad tadi dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah bi lisani ulama Indonesia Abrul Usur. Jadi kitab ini kalau diterjemahkan adalah hujjah, landasan dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan lisan, dengan perkataan para ulama Indonesia lintas generasi. Jadi memang kitab ini sengaja saya tulis itu untuk menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini loh manhajnya ulama kita. Ini loh pemahaman-pemahaman ulama kita dari dulu sampai sekarang seperti ini. Intinya seperti mu'zam, seperti mayoritas umat Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing ning Indonesia ya padha sing Arab, sama yang di Arab. Ahlus Sunnah ya Ahlus Sunnah. Jadi jika suatu saat nanti ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang mencoba mengkaburkan sejarah ulama Indonesia, ulama ini dulunya seperti ini, kelompok ini, inilah seperti yang ada di kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ini pemahamannya para ulama Indonesia. Nah, di antara bab yang saya tulis di situ, ini saya bacakan. Ini biar ngajinya enggak ngelantur, saya baca dari kitab saja. Ini gimana, Beb? Oke. Ini ada di kitab ini ada judulnya Ta'zimu Ahlil Baitin Nabawi, memuliakan ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ulama yang kalamnya saya kutip di sini, saya nukil di sini. Nah, di antaranya yang paling sepuh adalah kalam Syekh Muhammad Ali Kudus. Jadi di Kudus sana, Jawa Tengah, ada namanya Syekh Muhammad Ali. Aslinya Kudus, kemudian hijrah ke Mekah dan ngajar di Mekah sana. Ini beliau punya kitab namanya Kifayatul Mubtadi tentang akidah. Fi Kifayatul Mubtadi li Syekh Muhammad Ali Kudus. Tambihun, beliau berkata seperti ini. Tambihun, yajibu hubbu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi wa qarabatihi. Yajibu hubbu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi, dan istri-istrinya Rasulullah. Wa zurriyatihi, dan zuriyahnya Rasulullah. Wa qarabatihi, dan kerabat-kerabatnya Rasulullah. Dan juga wajib wa ta'zimuhum, juga wajib memuliakan mereka, wahtiramuhum, memuliakan juga, wa tauqiruhum wa ikramuhum,
Ini saking banyaknya ditaukiti empat kalimat. Wa ta'zimuhum wa ihtiramuhum wa tauqiruhum wa ikramuhum. Maknanya sama. Ya menghormati, memuliakan dan pokoknya menghormati ngoten lah. Nah, ini beliau, inilah manhaj ulama Indonesia seperti ini. Jadi jangan sampai kita kalau ada orang-orang yang mencoba mengadu domba antara kiai dan habaib, jangan sampai kita terpancing. Para kiai dari dulu sampai sekarang itu mahabbah kepada zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian kitab Kifayatul Mubtadi tersebut disyarahi oleh putranya. Jadi Syekh Muhammad Ali ini punya putra yang menjadi ulama besar juga di Mekah. Namanya Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Nah, kalau antum pas awal tahun, akhir tahun biasanya baca doa awal tahun, doa akhir tahun, ngambilnya dari kitab Kanzun Najah was Surur, itu karya beliau, karya Syekh Abdul Hamid Kudus. Nah, jadi Syekh Abdul Hamid Kudus ini mensyarahi kitab abahnya dengan judul kitab Irsyadul Muhtadi ila Kifayatil Mubtadi. Ini beliau mentaklil, kenapa kok wajib hubbu alin nabi? Kenapa kok wajib mencintai zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Wa dzalika li anna Allah Ta'ala lamma istafa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala jami'i man siwahu wa khassahu bima faddalahu bihi wa habahu a'la bi barakatihi man intama ilaihi nasaban au nisbatan wa rafa'a qadraman ata'ahu wa kana ma'ahu nusratan wa suhbatan wa alzama subhanahu wa ta'ala mawaddata qurbahu kafata bariyatihi faradul mahabbati li ahli baitihil mu'azzam wa zurriyatihi. Intinya kenapa kok wajib cinta kepada zuriyahnya Kanjeng Nabi? Kenapa? Karena Allah telah mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anish syiqaqi. Perkataan Imam Al-Laqani seperti itu. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anish syiqaqi. Makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zuriyah-zuriyahnya yang bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga mulia. Sumbernya mulia, terus cabangnya ini juga mulia. Oleh karena itu kita harus memuliakan cabangnya Rasulullah SAW, yaitu zuriyahnya Rasulullah yang juga mulia-mulia ini. Nah, itu taklilnya seperti itu. Ini masih banyak kalam tentang dalil-dalilnya juga ada di sini. Akan tapi ini saya loncati. Kemudian ini ada dahulunya Syekh Syekh Abdul Hamid juga ini. Ini fa mahabbatuhum wa mahabbatu alil baiti muqtarinani la yantafi'u bi ihdahuma dunal ukhra. Jadi dulu itu mungkin sampai sekarang masih ada ya. Ada dua kelompok besar, yaitu kelompok Al-Khawarij dan kelompok Ar-Rafidhah atau Asyiah. Syiah ini menjelek-jelekan sahabat Nabi. Terus yang Khawarij menjelek-jelekan keluarga Nabi, zuriyah Nabi. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid bahwa jangan sampai kita ngikuti Syiah, juga jangan sampai kita ngikuti Khawarij, yang mana saling membenci itulah satu sama lain. Maka ini kata Syekh Abdul Hamid, fa mahabbatuhum wa mahabbatu alil baiti muqtarinani. Cinta kepada sahabat dan cinta kepada keluarga Nabi muqtarinani, harus bebarengan.
Sebagaimana kita cinta ke Ahlul Bait, kita juga harus cinta kepada para sahabat. Semua sahabat, tidak ada pengecualian. Kullus sahabati udul, semua sahabat ini adil. Sebagaimana kita cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, kita juga harus cinta kepada sahabat. Sebagaimana kita cinta kepada sahabat, kita juga harus cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqtarinani la yantafi'u bi ihdahuma dunal ukhra. Tidak akan bermanfaat cinta salah satunya tapi benci dengan yang lain. Dua-duanya ini harus bareng semua. Harus kita muliakan semua, harus kita cintai semua. Nah, seperti inilah manhaj ulama Indonesia. Maka ya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita termakan provokasi-provokasi yang membenturkan itulah. Kita insya Allah ya insya Allah semoga aja tidak ngaku-ngaku cinta kepada Habib Muhammad, cinta kepada Habib Diya niki. Muga-muga tidak ngaku-ngaku. Muga-muga memang benar. Kados ngoten. Sekian dari saya, dari segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.